Rahmawati selaku moderator dari kelompok 3. Izinkan saya di sini untuk memimpin proses presentasi hingga akhir. Langsung saja, tema kelompok kita adalah literasi digital dan etika online. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri-pemateri saya untuk menyampaikan setiap materi yang sudah dipaparkan. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lainnya untuk mengakses, mengelola, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Literasi digital juga dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan yang guna dalam memanfaatkan media digital. Yang kedua, manfaat literasi digital antara lain meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, melindungi data pribadi, mengurangi risiko penipuan online, memanfaatkan media sosial secara positif, dan membedakan sumber yang valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan literasi digital, yaitu yang pertama, kurangnya akses digital. Nah, kurangnya akses digital adalah salah satu tantangan literasi kedigitalan yang memiliki kesenjangan akses, di mana meskipun kemajuan teknologi semakin tersebar luas, namun masih ada komunitas atau individu yang tidak memiliki akses yang memadai ke internet maupun perangkat digital. Nah, hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Yang kemudian tantangan literasi digital yang kedua yaitu maraknya konten negatif, di mana arus informasi yang semakin banyak mengakibatkan munculnya berbagai konten negatif. Misalnya yang pertama yaitu tentang pornografi, isu sara, dan sebagainya. Nah, tantangan ini dapat diatasi suatu individu dengan cara literasi digital. Dengan literasi digital yang baik, seseorang bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga tentang kecanduan teknologi. Nah, perkembangan teknologi dan informasi pada sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik dan mengakibatkan kecanduan teknologi, tentu saja hal ini dapat berdampak negatif bagi seseorang. Salah satunya yaitu mempengaruhi konsentrasi belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika online. Jadi, etika online atau etika digital adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Etika digital mencakup berbagai aspek, mulai dari cara berkomunikasi, berbagi informasi, mengunggah konten, hingga perlindungan data pribadi. 3 hal yang perlu dipikirkan sebelum berbagi konten di dunia online atau dunia digital. Yang pertama privasi, yang kedua akurasi, dan yang ketiga properti. Privasi. Hargai privasi di dunia maya. Jangan umbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau orang lain, apalagi tanpa izin. Misalnya alamat, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi dan keluarga. Resiko mengumbar informasi pribadi di dunia nyata yaitu pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, bahkan perundungan. Kurasi. Sebelum ingin berbagi informasi, pastikan konten yang ingin disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi kredibilitas media dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan berita hoax atau fitnah. Kita harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video yang diambil, disunting dan dibagikan ke dunia maya, harus mencantumkan sumber kecuali mendapatkan izin dari pemiliknya. Jangan menyebarkan konten negatif di media sosial, seperti pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan, atau sesuatu yang bisa merusak moral atau mengganggu kenyamanan netizen di media sosial.
Alangkah lebih baiknya kita menyebarkan optimisme, perdamaian, atau pengetahuan bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial melalui media sosial. Banyak yang sudah sukses dan menolong banyak orang dari media sosial. Respon aspek keislaman dalam materi literasi digital dan etika online. Yang pertama, tanggung jawab dalam berbagai informasi. Sebagai umat Islam, kita diajarkan menjadi sumber informasi yang benar. Memastikan keakuratan informasi sebelum dibagikan adalah kewajiban, agar tidak menyebarkan berita palsu atau menyesatkan. Yang kedua, sopan santun dalam berkomunikasi. Etika dalam berkomunikasi termasuk di media sosial sangat penting. Menggunakan bahasa yang baik, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari permusuhan adalah bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga, menghindari konten negatif. Menghindari konten negatif yang dirugikan seperti pornografi, kebencian, dan kekerasan sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga mata dan hati. 4. Menggunakan teknologi untuk kebaikan. Memanfaat teknologi digital untuk dakwah, pendidikan, dan menyebarkan ilmu bermanfaat sejalan dengan prinsip Islam tentang berbagai pengetahuan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pemateri telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Izinkan saya menjawab 2 pertanyaan dari 2 kelompok. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Yayan yang berasal dari kelompok 4, dan pertanyaan kedua dari saudari Cici yang berasal dari kelompok 2. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yayan yang berasal dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara etis? Jawabannya adalah prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran atau amanah, saling menghormati dan menghindari fitnah dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan tidak mengandung kebohongan atau gibah, fitnah, atau konten yang merugikan orang lain. Islam juga mendorong kita untuk bersikap bijak, tidak berlebihan, dan menjaga diri dari perilaku yang tidak sopan di dunia maya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cici yang berasal dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa saja perilaku online yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bagaimana cara menghindarinya dalam kehidupan digital sehari-hari? Jawabannya adalah perilaku online yang bertentangan dengan ajaran Islam antara lain penyebaran hoaks, fitnah, kebencian, dan penghinaan terhadap orang lain. Untuk menghindarinya, kita harus memverifikasi informasi sebelum dibagikan, tidak terlibat dalam gosip atau komentar negatif, serta menjaga adab dalam berkomunikasi di dunia maya dengan penuh rasa hormat. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu respon aspek keislaman dalam materi literasi digital dan etika online, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas digital. Dalam konteks literasi digital, Islam mengajarkan untuk selalu bertindak jujur, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Umat Islam diingatkan untuk menghindari perilaku yang merugikan seperti penyebaran hoaks, fitnah, dan kebencian, serta selalu menjaga privasi dan menghormati hak orang lain di dunia maya. Islam juga mendorong penggunaan teknologi untuk tujuan positif seperti dakwah, edukasi, dan perbaikan sosial dengan tetap menjaga adab, etika, dan niat yang baik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam dunia digital, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat, produktif, dan bermanfaat bagi umat. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.